Di suatu masa, sekitar abad ke-15 di Tanah Jawa, ketika Islam mulai berkembang dan menyebar ke pelosok Nusantara, muncul seorang tokoh sufi yang menjadi buah bibir. Ia adalah Syekh Siti Jenar, seorang ulama yang tidak hanya dikenal karena pemikirannya yang mendalam, tetapi juga karena ajarannya yang kontroversial. Syekh Siti Jenar, yang juga dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang, adalah seorang ulama yang pernah belajar di tanah Arab dan India. Ia dikenal sebagai seorang pendakwah yang harismatik dan seorang filsuf yang memiliki pandangan berbeda dari kebanyakan ulama pada masa itu. Ia sering mengajarkan konsep manunggaling kaula Gusti, yang mengacu pada persatuan antara manusia dengan Tuhan. Dalam ajarannya, ia menyatakan bahwa manusia sejatinya bisa menyatu dengan Tuhan jika telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Syekh Siti Jenar memulai perjalanan spiritualnya dengan pengasingan diri. Ia mengasingkan diri di tengah hutan, meninggalkan kemewahan duniawi, dan menjalani kehidupan sederhana. Ia sering bermeditasi di tempat-tempat sunyi, merenungi hakikat kehidupan dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam pengasingannya, ia merasa bahwa kehidupan dunia hanyalah ilusi, dan segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Pandangannya ini membuat ia tidak mementingkan ritual formal agama, seperti salat dan puasa dalam bentuk fisik, karena ia percaya esensinya lebih penting daripada formalitas. Ketika Syekh Siti Jenar mulai menyebarkan ajarannya, ia menarik perhatian banyak orang, dari rakyat jelata hingga bangsawan. Mereka tertarik dengan konsep kesatuan yang ia ajarkan. Bagi sebagian orang, ajaran Syekh Siti Jenar memberi pencerahan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Namun, bagi para ulama Wali Songo, ajarannya dianggap menyimpang dari syariat Islam. Syekh Siti Jenar menganggap bahwa surga dan neraka hanyalah konsep untuk mengajarkan manusia tentang akibat perbuatan. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada pahala surga, melainkan pada penyatuan dengan Tuhan di dunia ini. Pandangannya ini membuat banyak orang salah paham, mengira bahwa ia mengabaikan syariat Islam. Para Wali Songo, yang merupakan tokoh-tokoh ulama berpengaruh di Jawa, memandang ajaran Syekh Siti Jenar sebagai ancaman. Mereka khawatir bahwa pandangannya akan menyebabkan kerusakan pada pemahaman masyarakat tentang Islam. Beberapa ulama bahkan menuduhnya sebagai pembawa bid'ah dan pengkhianat agama. Konflik ini memuncak ketika Syekh Siti Jenar diundang ke pertemuan dengan para Wali Songo. Dalam pertemuan itu, Syekh Siti Jenar mencoba menjelaskan ajarannya. Namun, karena perbedaan sudut pandang yang mendalam, para Wali Songo tetap menganggapnya salah. Syekh Siti Jenar akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh para Wali Songo. Ia dianggap membahayakan keutuhan Islam di Jawa. Meski demikian, ia menerima hukuman itu dengan tenang. Ia berkata bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju penyatuan sejati dengan Tuhan. Setelah kematiannya, ajaran Syekh Siti Jenar tetap hidup di kalangan pengikutnya. Ia dihormati sebagai tokoh yang berani memperjuangkan pemahaman spiritual yang mendalam. Namun, ia juga menjadi simbol perlawanan terhadap dogma agama yang kaku. Syekh Siti Jenar adalah sosok yang mengajarkan bahwa agama bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal memahami esensi dan makna kehidupan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa spiritualitas adalah perjalanan pribadi yang penuh tantangan, dan bahwa tidak semua orang akan setuju dengan jalan yang kita pilih. Hingga kini, kisah Syekh Siti Jenar masih menjadi bahan diskusi dan perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun spiritualis. Ia adalah tokoh yang hidup di antara dua dunia, dunia syariat dan dunia hakikat, yang keduanya tak pernah benar-benar bertemu.